Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hudri Husain dari kelas M216 Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing mata kuliah olahraga permainan tradisional di SD, yaitu Bapak Muhammad Asri SPD NPD, yang dimana tugasnya adalah membuat makalah tentang permainan olahraga tradisional tanpa alat. Di sini saya akan mengambil permainan olahraga tradisional tanpa alat, yaitu majengkal. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, terlebih lagi nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah ini tepat waktu. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah olahraga permainan tradisional di SD, yaitu Bapak Muhammad Asri SPD MPD, yang telah memberikan bimbingan serta arahannya kepada kita semua selama proses perkuliahan mata kuliah ini berlangsung. Akhir kata, semoga makalah ini memberikan manfaat bagi kita semua. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Olahraga atau permainan tradisional merupakan simbolisasi dari pengetahuan yang turun-temurun dan memiliki bermacam-macam fungsi dan pesan di baliknya, di mana pada prinsipnya permainan dapat dilakukan oleh siapapun peminatnya, baik anak-anak maupun orang dewasa. Dengan demikian, bentuk atau wujudnya tetap menyenangkan dan menggembirakan karena tujuannya sebagai media permainan. Para psikolog menilai bahwa sesungguhnya permainan tradisional mampu membentuk motorik anak, baik kasar maupun halus. Salah satu permainan tradisional yang mampu membentuk motorik anak adalah permainan majengkal. Motorik kasar lebih digunakan dalam permainan ini. Selain itu, permainan tradisional juga dapat melatih kemampuan sosial para pemainnya. Inilah yang membedakan permainan tradisional dengan permainan modern. Pada umumnya, permainan tradisional merupakan permainan yang membutuhkan lebih dari satu orang pemainnya. Adapun rumusan masalah dari makalah ini adalah: yang pertama, apa itu permainan olahraga tradisional majengkal? Yang kedua, bagaimana cara memainkan permainan olahraga tradisional majengkal? Dan yang terakhir, berapa jumlah pemain dalam permainan olahraga tradisional majengkal? Dan adapun tujuan penulisan makalah ini adalah: yang pertama, untuk mengetahui secara rinci tentang permainan olahraga tradisional majengkal, dan yang kedua, untuk mengetahui lebih jelas tentang cara memainkan permainan olahraga tradisional majengkal, dan yang terakhir, untuk mengetahui berapa jumlah pemain dalam permainan olahraga tradisional majengkal. Bab 2. Pembahasan. Pengertian permainan olahraga tradisional majengkal. Permainan majengkal merupakan salah satu permainan yang sering dan banyak dimainkan oleh anak-anak zaman dahulu di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar, Kecamatan Binuang, Desa Batetanga, Dusun Pasembarang. Permainan majengkal ini memiliki nama yang berbeda-beda di setiap wilayah. Di Dusun Pasembarang sendiri, permainan ini disebut dengan nama majengkal. Permainan ini mulai saya mainkan sejak saya duduk di bangku SD sampai SMP. Cara memainkan permainan olahraga tradisional majengkal. Cara memainkan permainan olahraga tradisional majengkal ini awalnya anak-anak melakukan hompimpa. Kemudian dua orang anak yang mendapatkan hasil hompimpa yang sama atau hasil hompimpa yang lebih sedikit akan duduk berhadapan sambil menyusun jari-jarinya membentuk jengkal. Kemudian anak yang lainnya akan melompati jengkal yang telah dibentuk oleh kedua anak tersebut. Namun apabila ada anak yang menyentuh jengkal yang telah dibentuk oleh dua orang anak yang bertugas tadi untuk membentuk jengkal, maka dialah yang akan bertugas untuk membentuk jengkal menggantikan salah satu dari anak yang bertugas tadi. Kemudian dua orang anak yang bertugas tadi
akan melakukan osom untuk mengetahui siapa yang akan diganti dengan cara anak yang menanglah yang akan diganti. Jumlah pemain dalam permainan olahraga tradisional majengkal. Dalam permainan olahraga tradisional majengkal ini jumlah pemainnya tidak ditentukan. Hampir pahala yun gambret. Sebutkan nama jengkal. Jengkal 1, jengkal 2, jengkal 3, jengkal 4. Sebutkan nama kue. Brownies, kue salju, bandang, berengke. Sebutkan nama dokter. Sul, Ida, Papa Ika, Daya. Sebutkan nama buah. Sebutkan nama buah. Buah alpukat, buah apel, buah stroberi, anggur. Sebutkan nama gunung. Semuanya. Gunung Merapi. Busuk. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan permainan tradisional adalah permainan yang mampu membentuk motorik anak, baik kasar maupun halus. Salah satu permainan tradisional yang mampu membentuk motorik anak adalah permainan majengkal. Permainan majengkal merupakan salah satu permainan yang sering dan banyak dimainkan oleh anak-anak zaman dahulu di beberapa wilayah di Indonesia. Dan adapun yang terakhir adalah saran. Agar anak mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan dengan baik, ada baiknya olahraga permainan tradisional di SD tetap dijadikan sebagai pembelajaran. Karena permainan tradisional sangat baik untuk melatih fisik dan mental anak. Dengan begitu, anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tugas makalah saya selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.